Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Pada pertemuan kita kali ini, belum pelajaran ya. Jadi saya akan memberikan beberapa hal yang perlu kalian ketahui sebelum kita melaksanakan PJJ Mapel Matematika di semester Gasal tahun pelajaran 2021-2022. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat kepada kalian semua yang sudah berhasil atau sukses menapaki jenjang yang lebih tinggi, yaitu dari kelas 10 menuju kelas 11. Hal tersebut harus kalian syukuri, yaitu dengan cara semakin giat belajar. Walaupun sampai hari ini kita belum diizinkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, karena itu merupakan kebijakan dari pemerintah, di mana kita yang berada di bawah itu harus tunduk dan patuh dengan aturan yang ada. Tapi insya Allah kita akan selalu berusaha agar tetap melaksanakan pembelajaran dengan seefektif dan seefisien mungkin, yang tidak menyulitkan kalian, tapi kalian tetap semangat untuk belajar. Sebelum saya mulai penjelasan tentang PJJ Matematika, izinkanlah saya memperkenalkan diri dulu, karena saya kira sebagian besar dari kalian belum mengenal saya, kecuali kelas 11 PC 1 dan 2. Karena untuk kelas 11 PC 1 dan 2 kemarin di kelas 10, guru pengampunya adalah saya. Perkenalan dulu ya, nama Iis Purwanti, biasa dipanggil Bu Iis, jabatan guru matematika. Insya Allah, selama 1 tahun ke depan, saya akan membersamai kalian untuk belajar matematika. Untuk tahun ini, saya mengampu semua kelas 11, kecuali 11 musik. Demikian perkenalannya, cukup ya. Untuk penjelasan tentang PJJ Matematika, saya bikin bagan agar lebih mempermudah dalam memberikan penjelasan. Untuk penjelasan sendiri terdiri dari 3 poin, yaitu yang pertama kompetensi dasar yang akan dipelajari di kelas 11 semester Gasal. Yang kedua, yaitu pelaksanaan KBM daring matematika yang terdiri dari absensi dan materi. Materi sendiri terdiri dari materi di semester Gasal yang akan dipelajari, bahan atau sumber belajar, dan yang terakhir yaitu penyampaian materi. Kemudian poin yang ketiga yang akan dijelaskan adalah tentang penilaian. Untuk penilaian ini terdiri dari KKM, kriteria ketuntasan minimal, yang kedua tagihan penilaian, dan yang ketiga kriteria kenaikan kelas. Kita mulai dengan penjelasan yang pertama, yaitu tentang kompetensi dasar. Untuk pengertian kompetensi dasar sendiri, yaitu kemampuan minimal. Nah, kemampuan di sini itu terdiri dari pengetahuan dan keterampilan yang harus dicapai peserta didik pada materi pembelajaran dalam mata pelajaran tertentu. Jadi, di sini setiap mapel, setiap mata pelajaran akan mempunyai kompetensi dasar. Nah, sama berarti untuk matematika juga memiliki kompetensi dasar. Nah, untuk kompetensi dasar pada semester Gasal bisa kalian baca di sini. Jadi ada 4 KD yang akan kita pelajari.
Nah, di sini KD pengetahuan yaitu dari KD 3.5, 3.6, 3.7, dan 3.8. Sedangkan untuk KD keterampilan juga ada 4, yaitu KD 4.5, 4.6, 4.7, dan 4.8. Kemudian di sini di kolom yang ketiga menunjukkan alokasi waktu. Jadi alokasi waktu ini adalah satuannya jam pelajaran. Di sini 16 jam pelajaran, KD 3.5 dan 4.5, KD 3.6 dan 4.6, 22 jam pelajaran, KD 3.7 dan 4.7, 16 jam pelajaran, dan terakhir KD 3.8 dan 4.8, 22 jam pelajaran. Nah, karena kita sedang melaksanakan PJJ, di mana pembelajaran dilaksanakan secara online, nanti waktunya fleksibel. Nah, sekarang kita membahas tentang KD pengetahuan dan keterampilan. Untuk KD 3.5 ini adalah KD-nya mempelajari tentang barisan dan deret aritmetika. Untuk KD keterampilannya juga sama, menyelesaikan masalah kontekstual. Biasanya untuk KD keterampilan ditandai dengan kata menyelesaikan kalau di matematika. Nah, di sini untuk KD pengetahuan yaitu dengan menganalisis apa gitu. Kemudian untuk KD titik 6 materinya adalah barisan dan deret geometri. KD titik 7 yaitu operasi matriks. Dan KD 3.8 yaitu determinan, inverse, dan transpose matrik. Itu KD yang akan kita pelajari pada semester ini. Kita lanjutkan dengan penjelasan yang kedua, yaitu pelaksanaan KBM daring atau pelaksanaan PJJ Matematika kelas 11 semester Gasal. Yang pertama, yaitu tentang absensi. Ini perlu kalian perhatikan ya. Untuk absensi di sini, semua siswa wajib melakukan absensi atau presensi secara online melalui Google Formulir atau Google Form. Link absensi akan selalu dibagikan setiap pembelajaran. Jadi setiap pembelajaran nanti akan saya berikan linknya. Jadi jangan khawatir yang lupa atau belum tersimpan. Link absensi akan selalu dibagikan setiap pembelajaran. Jadi akan selalu diingatkan untuk absensi. Nah, nanti pembelajaran kita menggunakan Teams ya. Jangan lupa menggunakan Teams. Nah, kenapa absensi ini dimasukkan dalam penjelasan? Karena absensi ini akan saya gunakan ya, di mapel matematika itu akan digunakan sebagai salah satu unsur untuk menentukan nilai keterampilan. Jadi dari beberapa nilai, itu nanti akan diolah. Nah, salah satu nilainya itu adalah dari absensi, akan diolah menjadi nilai keterampilan. Kemudian untuk yang kedua, tentang materi. Jadi untuk materi semester Gasal yang akan kita pelajari berdasarkan KD yang tadi sudah saya berikan, itu ada 2 bab, yaitu yang pertama materi barisan dan deret. Dan yang kedua babnya yaitu matriks. Dua dari materi yaitu bahan atau sumber belajar. Sebagai bahan atau sumber belajar, siswa bisa mempelajari bahan yang disusun oleh guru, yaitu berupa diktat. Jadi di bawah ini adalah penampakan diktat yang sudah saya susun. Semua siswa wajib mempunyai diktat. Jadi silakan bisa kalian cetak
saran saya sebaiknya diktatnya dicetak atau di print agar kalian bisa mempelajarinya sewaktu-waktu atau ketika kalian mempunyai waktu luang. Diktat ini akan digunakan setiap kali pembelajaran matematika. Dan link diktat insya Allah akan dibagi hari ini. Selain sumber belajar dari guru, yaitu diktat, siswa kalian dapat menggunakan sumber belajar yang lain sebagai pelengkap. Misalnya diktat dirasa kurang lengkap, kalian bisa mempelajari materi dari sumber yang lain, misalnya dari buku pelajaran, buku elektronik, materi hasil browsing, atau dari video pembelajaran di YouTube. Kita lanjutkan dengan yang ketiga, yaitu penyampaian materi PJJ. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa jadwal PJJ untuk mapel matematika itu adalah setiap hari Selasa pukul 07.30 sampai dengan pukul 09. Kecuali hari libur nasional, tentu saja tidak ada PJJ. Kemudian PJJ menggunakan Microsoft Teams dengan menggunakan channel atau saluran matematika. Kemudian apa saja yang kalian siapkan ketika pembelajaran? Jadi yang perlu kalian siapkan sama seperti ketika pembelajaran tatap muka. Yang pertama yaitu diktat sebagai sumber belajar, itu yang utama. Kemudian mungkin sumber belajar yang lain juga bisa kalian siapkan. Kemudian yang kedua adalah buku tulis. Yang ketiga adalah alat tulis, yaitu pulpen, pensil, penggaris, penghapus, tip X, dan lain-lain. Kemudian diktat digunakan sebagai sumber belajar yang utama ya. Kemudian yang lainnya bisa kalian siapkan. Misalkan kalian punya buku pelajaran atau punya buku elektronik. Kemudian fungsi dari buku tulis itu untuk mencatat hal-hal yang penting dari diktat. Kemudian hal yang belum ada pada diktat. Dan untuk mengerjakan latihan soal. Nanti setiap kali pertemuan akan ada latihan soal dan silakan dikerjakan di buku tulis. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada pembahasan yang terakhir, yaitu tentang penilaian. Untuk penilaian ada 3 poin yang akan dibahas, yaitu yang pertama KKM, yang kedua tagihan penilaian, dan yang ketiga kriteria kenaikan kelas. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu KKM. KKM kepanjangan dari kriteria ketuntasan minimal. Untuk pengertiannya sendiri, KKM adalah kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. Jadi nilai minimal ya, nilai minimal atau nilai terendah yang harus dicapai siswa agar dia bisa tuntas, dikatakan tuntas. Nah, untuk KKM Mapel Matematika sendiri untuk tahun pelajaran ini yaitu 2021-2022 adalah 70. Jadi minimal nilai kalian, nilai matematikanya agar tuntas adalah 70. Kita lanjutkan tentang tagihan penilaian. Tagihan penilaian di sini adalah tugas apa saja yang harus kalian selesaikan dalam satu semester agar kalian bisa memperoleh nilai rapot. Tagihan penilaian di sini ada 4. Yang pertama yaitu penilaian harian akan dilakukan sebanyak 2 kali. Kemudian yang kedua penugasan mandiri yang akan dilakukan minimal 1 kali, diadakan minimal 1 kali.
Jadi bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi insya Allah minimal 1 ya, atau 2. Yang ketiga yaitu penilaian tengah semester yang akan dilaksanakan sebanyak 1 kali. Dan yang terakhir penilaian akhir semester 1 kali juga. Nah, nilai dari tagihan di atas akan digunakan untuk menentukan nilai pengetahuan dan nilai keterampilan yang ada di rapot. Nah, jika salah satu saja tidak kalian lakukan, maka akan berpengaruh di nilai rapot. Bisa nilainya kurang maksimal atau nilainya berada di bawah KKM. Kita lanjutkan dengan penilaian yang ketiga, yaitu kriteria kenaikan kelas. Apa itu kriteria kenaikan kelas? Kriteria kenaikan kelas adalah syarat yang harus dipenuhi siswa agar dapat naik kelas ke tingkat berikutnya. Jadi, misalnya dari kelas 10 ke kelas 11 dan dari kelas 11 ke kelas 12. Nah, di sini saya tampilkan kriteria kenaikan kelas tahun pelajaran kemarin. Untuk tahun pelajaran ini, insya Allah tidak jauh beda. Yang pertama, kriterianya menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Dibuktikan dengan kalian memperoleh nilai rapot pada semester gasal dan genap. Yang kedua, nilai sikapnya minimal baik. Yaitu kalau minimal baik, maka pilihannya kalau tidak baik ya amat baik. Yang ketiga, nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal baik juga. Jadi kalau tidak baik ya amat baik. Yang keempat, semua mapel tidak memiliki nilai di bawah KKM. SKM sama saja dengan KKM. Jadi seperti itu ya. Oleh karena itu, supaya kalian bisa naik kelas, itu harus diperhatikan 4 poin ini. Terutama yang poin 4, yaitu nilainya, nilai rapotnya, baik nilai pengetahuan atau keterampilan, itu minimal adalah KKM. Khusus untuk matematika berarti minimal adalah 70. Biar nilainya 70 bagaimana? Kalian selesaikan semua tagihan penilaian yang diberikan oleh guru. Jadi seperti itu ya untuk penjelasan tentang penilaian. Tidak terasa semua penjelasan sudah tuntas dibahas. Kalau mungkin ada hal yang masih kurang jelas atau kurang dipahami, sambil jalan bisa kalian tanyakan kepada saya sekarang atau nanti ya. Yang jelas ini adalah gambaran untuk 1 tahun ke depan bagaimana nanti PJJ Matematika berjalan. Dari persiapan, pelaksanaan, sampai yang terakhir yaitu penilaian. Saya harapkan kalian semua bisa memahami dan bisa menerima dengan ikhlas dan lapang dada karena semua ini adalah aturan ya. Aturan di mana tidak hanya berlaku untuk siswa tapi juga berlaku untuk guru. Marilah kita semua bekerja sama dalam mencapai kesuksesan. Saya doakan kalian semua di awal tahun pelajaran ini sukses semua ya, nantinya ke depannya sukses semua. Sekarang semangat, selalu semangat, dan bisa meraih prestasi yang membanggakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih sekali atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.